Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin sudah kita pelajari semua ISO ya, mulai dari apa ISO 27001, 27002, dan seterusnya. Hmm, Sekarang kita akan membahas tentang saya akan membahas tentang bagaimana mencari artikel yang berhubungan dengan ISO ya, yang sudah kita pelajari, termasuk juga apa eh, mengelola risiko ya. Untuk mencari untuk mencari artikel itu tidak harus eh, searching ya atau apa cari gitu ya. Sesuai dengan nomor ISO-nya tidak usah gitu ya. Jadi lihat aja ISO misalnya tentang apa? Tentang resiko. ISO 2 ISO 31000 misalkan. Nah, yang dicari adalah resikonya aja gitu ya. Manajemen resiko ya. Tapi resiko ini berhubungan dengan keamanan gitu ya. Keamanan itu kan banyak ya. Bisa keamanan dan keselamatan, yaitu orang yang bekerja di tempat ketinggian. Itu ada risiko. Orang bekerja di ketinggian itu harus memikirkan resikonya sedemikian rupa sehingga resiko yang sangat tinggi minimal ya dihindari. Kemudian masuk ke resiko yang sedang gitu ya. Kemudian masuk ke resiko yang rendah gitu ya. Nah, kalau bekerja di ketinggian, resiko ya yang paling tinggi adalah jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 atau lantai lain yang di atasnya ke lantai 1. Jadi, eh, resiko itu ternyata bisa dipilah-pilah gitu ya. Oh, ini resikonya tinggi. Oh, ini resikonya rendah, sedang, dan seterusnya. Namun, untuk mengelola resiko, perlu resiko itu semuanya dikumpulkan dulu. Ya, misalnya ya, resiko keamanan sistem informasi, sistem e-learning misalnya, yang kita sedang menggunakannya. Resiko yang paling tinggi apa coba? Ya, resiko yang paling tinggi adalah apa kira-kira? Jadi pada saat waktunya atau apa jamnya mau e-learning kemudian putus tidak bisa. Resikonya kalau putus ya mahasiswa tidak bisa tatap muka lewat Zoom gitu. Atau dosennya tidak bisa akses ya, ke e-learning. Meskipun mahasiswa bisa akses, akhirnya tatap mukanya gagal. Itu yang paling resiko yang paling tinggi gitu ya. Bisa perkuliahan batal gitu. Kalau yang rendah itu yang sedang dulu. Yang sedang kira-kira
Ya, begitu masuk Zoom gitu ya, atau apa platform lainnya gitu ya, itu bisa ada yang menyusup gitu ya, menyusup masuk gitu. Ya, itu mah bisa tinggi, bisa sedang atau rendah gitu ya. Ya, dibiarkan saja ya. Kemudian merubah link e-learning. Jadi apa kena hack gitu ya e-learningnya sehingga aksesnya betul ke e-learning tapi dialihkan ya ke situs-situs yang notabene ya tidak cocok lah untuk pendidikan ya seperti itu. Nah, kalau misalnya diurutkan ya bisa ya mulai dari aset e-learning itu harus ada aplikasi atau software ya untuk menampung ya. Jadi seperti saya masuk ke e-learning, mahasiswa masuk ke e-learning, di e-learning ada link ya, link yang diberikan oleh dosen. Kemudian berita acaranya dan lain sebagainya, kehadiran dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Dari sisi server, pasti e-learning itu masuk ke dalam satu server. Servernya di mana adanya? Oh, di cloud, di apa di mana? Di luar sana atau di eh, hosting yang lain. Kalau di hosting yang lain berarti ada yang memasukkan atau pembuat kode atau coding gitu ya untuk sistem e-learning. Kalau masuk apa ke e-learning itu dosen bisa apa memberikan link ya pembelajaran, kemudian link mata kuliah yang diampu ya untuk dipelajari dan lain sebagainya. Kalau misalnya servernya ditaruh di sekolahnya atau di universitasnya, berarti ada beberapa aset. Ya. Ada PC, ya PC di dalamnya banyak ya. Ada monitor, ada PGA, ada memori dan lain sebagainya. Kemudian dari server, nah servernya bisa menggunakan Linux ya, atau platform yang lainnya. Kemudian dia bisa juga apa mengkonfigurasi ya. Kemudian ada pembuat aplikasi ya, pembuat coding dan lain sebagainya. Itu aset-asetnya sangat banyak. Nanti tinggal dipilah-pilah aja ya, atau dikelompokkan. Pertama cari dulu asetnya. Asetnya apa aja. Nanti dikelompokkan ya, aset-aset tersebut ya dikelompokkan. Sorry, bukan dikelompokkan tapi dianalisis ya. Kemudian dikelompokkan menjadi resiko tinggi, sedang dan rendah. Jadi seperti itu. Nah, adapun bagaimana cara ya, cara apa? Cara mencari artikelnya, saya tunjukkan dulu ya. Cara mencari artikel. Nah, ini bentar. Ini sudah kelihatan belum? Bentar.
Coba ya, kita lihat. Udah kelihatan ya. Kita contoh cari artikel tentang penyimpanan data. Atau apa ya, penyimpanan ISO berapa tuh lupa lagi. Atau tentang risiko aja. Risiko, keamanan, sistem informasi. Nah, tambahin PDF. Tambahin PDF, jurnal, artikel. Silakan, bebas ya. Nah, kuncinya. Nah, ini keamanan sistem informasi. Apa ini? Manajemen risiko menggunakan ISO, EC, IEC. Ini kelihatan nggak? Hah? Kelihatan? Kelihatan ya? Ini belum kebuka. Silakan kalau mau coba bareng cari ya. Nah, ini manajemen resiko. Jadi silakan nanti di UTS ya, ujian tengah semester ada soal untuk mencari jurnal. Nah, mulai dari sekarang cari jurnalnya ya yang sesuai dengan ISO yang sudah kita pelajari, yang sudah diajarkan. Silakan, tapi jangan mencari nomor ISO-nya ya, karena mungkin jadi sedikit gitu ya. Cari aja ISO ini tentang apa? ISO ini, nomor ISO ini tentang apa? Nah, yang dicari adalah dalamannya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah dapat ya. Apa namanya? Nah, ini JP apa nih? Nah, JP Jurnal Pengembangan TIIK Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Ini adalah wadah artikel. Nah, wadah artikel ini tempat menyimpan apa artikel. Jadi beberapa artikel dimasukin ke dalam jurnal ini. Nah, biasanya nama jurnal itu terpaut dengan ya pendidikan atau institusi ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi di jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer ini ada yang namanya manajemen risiko keamanan informasi menggunakan ISO 27005 ya. 5. Studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang membuat artikel adalah Ahmad Nijar Fanani ya. Jadi ini judul, kemudian ini pembuatnya Universitas Brawijaya Unbrau ya. Kemudian Buce Trias Hanggara Universitas Brawijaya juga. Kemudian Andi Resa Perdana Kusuma Universitas Brawijaya juga. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah. Kalau ketemu, kalau tidak ketemu berarti sangat sulit, gitu ya. Atau file itu tidak ada. Atau memang jarang diteliti gitu ya.
Nah, oke. Di sini ada arsip. Arsip ini berarti yang sudah lawas gitu ya. Kemudian disimpan di arsip. Jadi volume 9 nomor 6 ya. 2025 Juni 2025 slash artikel ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, abstraknya seperti apa? Kita sama-sama dulu ya dilihat abstraknya. Jadi kalau mau ya, mau mencari suatu artikel di dalam jurnal tertentu, itu kalau bisa apa apa ya dilihat dulu ya, dilihat dulu abstraknya. Kenapa sih harus abstrak yang dilihat? Karena abstrak itu biasanya memuat seluruh poin-poin pokok ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, kita baca ya. Sebelum lupa nanti dibuatkan di di grup gitu ya, bahwa nanti harus mencantumkan atau mencari jurnal bebas ya, tapi asal ada dengan ISO yang kita pelajari ya. Bebas silakan tapi jangan sama ya. Nah, caranya gimana? Di apa? Di Disimpan di grup ya. Kemudian judulnya apa gitu ya. Biar tidak ada yang bentrok atau sama gitu. Jadi kalau misalnya nih nomor satu sudah nih judul ini ya. Kemudian nomor dua melakukan lagi jurnal ini gitu. Nah, berarti yang kedua ini ilegal gitu ya. Nah, makanya setiap yang sudah atau mau membuat mencari jurnal artikel ya, tolong ya diisi di grup gitu ya. Nanti KM memfasilitasinya ya. Nah, kita lihat keamanan informasi ya merupakan aspek krusial. Jadi kita baca dulu abstrak ya. Di abstrak itu harus memuat rumusan masalah dan pokok permasalahannya gitu ya. Kemudian bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Harus ada. Kalau tidak ada, jangan berani-berani langsung dikirim atau dibaca gitu seluruhnya. Biarkan aja. Ya, dilewati aja, skip ya. Jadi kembali lagi, ini kalau misalnya saya lihat ya, jadi keamanan informasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sistem informasi, terutama di instansi pemerintahan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo. Ya. Kemudian 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 Diskominfo Kabupaten Sidoarjo yang mengelola aset penting berupa data center. Data center itu banyak ya. Dan website layanan publik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara serta menganalisa atau menganalisis risiko keamanan informasi menggunakan pendekatan ISO 27005. Karena ada dua pendekatan ya, sama 31.000. Nah, cuma yang 31.000 kayaknya secara global tentang keselamatan ya. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
serta menganalisis resiko keamanan informasi menggunakan pendekatan ISO 27005 dan memberikan rekomendasi mitigasi resiko berdasarkan kontrol dalam ISO 27002. Jadi, kalau saya baca ya artikel ini eh, mau mencari resiko, ya, resiko, ya. Kemudian dia tentukan asetnya, ya. Asetnya bisa hardware, kemudian bisa software, ya. Kemudian kemudian dari 21 resiko tingkat high dan 2 resiko tingkat very low, very high, rekomendasi mitigasi yang diberikan mengacu pada 8 kontrol kontrol ISO 27002 2025 2022, yaitu physical security monitoring, equipment maintenance, protection from environment. Jadi jadi eh bagaimana menganalisa risiko, ya, keamanan dengan pendekatan ISO 27005. Nah, di dalam ISO 27005 itu memang membahas tentang resiko. Nah, kita lihat eh nah, jadi setelah analisa risikonya, nanti hasilnya, ya, apa saja dia akan merekomendasikan terhadap yang diteliti. Yang ditelitinya apa nih? Mungkin pemerintahan, instansi pemerintahan, ya. Nah, jadi metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara dan analisis dari hasil identifikasi diperoleh 19 aset hardware dan 11 aset menjadi prioritas utama dan 41 aset software dengan 7 aset website menjadi prioritas utama. Analisis terhadap 23 risiko menunjukkan 21 risiko tingkat tinggi dan 2 risiko tingkat sangat rendah. Rekomendasi mitigasi yang diberikan mengacu pada 8 kontrol, ya, yaitu physical security monitoring, equipment maintenance, dan protection from environment. Jadi ancaman, ya, ancaman monitoring activity, redundancy dan lain sebagainya. Nah, kita nggak usah baca semuanya, sudah ada di abstrak. Kalau misalnya tidak ada di abstrak, boleh maju ke bab 1 pendahuluan. Tapi daripada melihat ke bab 1 pendahuluan belum tentu ada juga, jadi langsung skip aja, ya, lewati gitu. Jadi di dalam abstrak itu harus komplit gitu, ya. Masalahnya apa yang diteliti, di mana kasusnya, kemudian apalagi hasilnya, ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini membuat rekomendasi dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam artikel ini kita lihatnya kan ada abstrak, ada referensi dan lain sebagainya. Ini coba saya download, bisa nggak download ini full? Kalau tidak, ya bisa cari lagi. Nah, ini ada nih, ada PDF-nya. Kita coba masuk. Nah, kelihatan nggak? Hmm? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini ada yang namanya ISSN. Nah,
Ya. Harus ada nama ini. Kemudian ada volumenya, ya, numbernya, kemudian tahunnya, bulan, dan lain sebagainya. Siapa? Ini judul ya. Ini judulnya. Kemudian yang penulisnya ini. Nah, ini harus disebutkan nanti ini ya. Kenapa harus disebutkan? Jadi begini. Ya. Sekarang jurnal itu eh, apa ya? Judulnya itu banyak-banyak yang mirip ya. Tapi si penulisnya pasti berbeda gitu ya. Kemudian instansinya mana nih? Nah, instansinya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kemudian email masing-masing dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jumlah halaman itu harus semuanya clear ya, ada gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan, silakan. Untuk pencarian jurnal ini, selain ketentuannya tadi tidak boleh sama, apakah boleh menggunakan jurnal internasional? Boleh, gak apa-apa. Soalnya takutnya di Indonesia belum terlalu banyak, takutnya pada sama gitu. Jadi kalau Ya, ikut nyari dari luar, biasanya suka banyak. Bisa berarti ya. Pak ya? Boleh, boleh. Lagian kan ISO yang pernah dipelajari banyak ya. Mungkin ada 78 lah, 8 ISO. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Makanya suruh ditaruh di grup lah gitu ya. Nama, judul gitu ya. Nah, nanti kan begitu ada yang seorang yang, nih judulnya ini saya dapat ini. Suruh ngecek nih ke atasnya gitu ya. Ada yang sama enggak? Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, itu mencari jurnal. Nanti saya kasih kisi-kisinya ya. Ya, nggak sampai minggu depan lah. Paling hari Senin lah ya. Saya kasih kisi-kisinya. Kemudian dikerjakan ya. Dikerjakan. Eh, nanti kalau misalnya apa eh, sudah sudah diisi gitu ya. Sudah dikerjakan, sudah diisi. Nanti pada saat UTS tinggal upload saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada ISO-nya ya. Nah, kata kuncinya. Oke, coba sekarang cari jurnal. Nanti kita bahas sama-sama. Ada yang sudah punya jurnal? Artikel, sorry. Jadi bedakan ya, artikel itu naskah kita nih. Kalau jurnal ini ya jurnal namanya jurnal pengembangan. Ini ya, yang namanya jurnal. Jadi wadahnya lah, tempat untuk menyimpan artikel. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba ada seorang yang punya punya apa ya? Punya laptop. Nanti share bareng-bareng kita bahas. So, apa temanya banyak kan selain apa resiko penyimpanan cloud ya, penyimpanan data, kemudian privasi data, kemudian keamanan cyber dan lain sebagainya. Ada yang sudah?
Ada yang sudah dapat? Hmm? Boleh kita cari lagi ya. Kita cari, nah ini. Ini kan masalah risiko ya. Kita lihat coba. Di Saya tarik. ada, Pak. Oh, silakan, Sok. Mana? Di itu apa? Di share ya? Boleh saya share screen, izin share screen, Pak. Silakan. Oke, dibesarin saya nggak bisa baca nih. Udah, oke, cukup lah. Nah, lihat ya. Kita harus bisa membedakan mana artikel asli, mana artikel palsu gitu ya. Mana artikel yang asal nulis gitu ya. Bisa dilihat di sini nih, ya. Di satu di JEISBI apa itu? Oh, Journal of Emerging apa ya? Oh, Emerging Information System and Business Intelligence. Nah, analisis penilaian risiko keamanan informasi berdasarkan ISO 27005 untuk persiapan sertifikat ISO 2701 pada pemerintah Kota Madiun. Perasaan sama saya mirip ya? Yang saya cari Iya, hampir sama, Pak. hampir sama, nggak apa-apa, tapi kan beda ya. Nah, lihat eh, nama penulisnya, Madina. Ya, kemudian Madina sama siapa nih? Marahadian, Pak. Rahadian Bisma. Mana? Ini, Medina. Pak. Hah? Medina Amirinisa sama Oh, Rahadian Bisma dari bentar. UNS. Nah, dari UNS. Coba lihat SN-nya, ISN, Ini, IS, Pak. SN-nya berapa? Ada? Coba. Ada 2774 Coba di 3993. biar kelihatan yang lainnya, teman-teman. Di apa? Disorot gitu, atau di seolah-olah di kopas. Nah, bisa nggak? Set. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa memastikan bahwa ISN-nya ada gitu. Kemudian apa lagi? Penulis sudah, institusinya sudah ya? Sudah, Pak. Ini, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada. Universitas Negeri Oke. Surabaya. Kemudian coba abstraknya. Buka. Dibesarin. Terus, terus. Saya nggak bisa buka terus. Oke, cukup lah. Coba bacain. Di abstrak dituliskan penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat membutuhkan suatu sistem untuk menjaga keamanan data dan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kota Madiun. Sebagai instansi yang bertugas untuk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat, Diskon Info Kota Madiun rentan terhadap potensi ancaman keamanan informasi yang dapat menghambat kinerjanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001 maka dibutuhkan suatu penilaian analisis keamanan informasi berdasarkan pemetaan ISO 27005-2013 sebagai acuan standar keamanan informasi internasional dengan metode Failure Model Effect Analysis atau
FMEA. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pemetaan referensi kontrol dan aneks A pada perencanaan ruang lingkup sistem keamanan informasi yang dibangun dan bukti dokumen terkait. Berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan bahwa penilaian risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Madiun berada di tingkat level level low dan medium dan didapatkan rekomendasi SOP sebagai mitigasi risiko. Oke. Eh, ada nggak di situ masalahnya apa? Masalahnya itu di sini masalahnya tidak disebutkan, cuman resikonya itu dinilai berdasarkan ISO 27005 bahwa Diskominfo di Kota Madiun itu memiliki tingkat yang level low dan medium untuk masalah keamanan untuk masalah keamanan informasi. Oke. Hasilnya apa? Ada nggak hasilnya? Hasilnya itu didapatkan untuk direkomendasikan SOP sebagai bentuk mitigasi resiko. Jadi meningkatkan SOP, Pak, untuk solusinya Oke. menggunakan pemetaan pemetaan ISO 27005 dengan metode Failure Model Effect Analysis. Oke, itu bisa lah, bisa dipakai. Ya, tinggal tag aja di grup. Nah, jadi coba di situ ada halaman berapa dia? Ini ada, oh ini banyak Pak, kayaknya Enggak di halaman. itunya apa? Eh, coba cari jurnalnya dulu tadi, yang tadi mana jurnalnya? Ini kayak ini artikel kan? Jurnalnya mana? Disimpan di mana dia? Jurnalnya tadi saya cari langsung di website si ininya sebentar Pak. Nah, coba websitenya coba lihat. Oh Nah, dia langsung dari UNESA-nya Pak, jadi langsung ngedownload yang itu dia. ya berarti dari UNESA ya, Ya dari UNESA-nya jurnalnya langsung ya. auto Kemudian direct download. masuk ke halaman berapa artikel yang dia terbitkan. Kan ada halamannya tuh. Atau masuk ke UNESA-nya dulu coba. Di UNESA-nya dia ini Pak apa direct download Pak si webnya. Sebentar saya cari dulu yang lain. Coba. Ada? Ada cuma ini beda ini Pak, beda Ya sudah nggak apa-apa coba. beda Oh, jurnal. yang ada aja dulu biar teman-teman tahu gitu. Boleh Pak, sebentar. Nah, ini di Undip, tapi Ini kayaknya nama jurnalnya jurnalnya ya, ingat. Ini nah, nama jurnalnya IS apa tadi? JSINBIS ya. Coba singkatan dari apa dia? Saya nggak Jurnal tahu Sistem tulisnya. Informasi Bisnis. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, di situ harusnya ada halaman. Lihat di arsipnya mana, mana ya judulnya? Yang mana? Nah, ini Pak, sama tapi dia kayak gini Pak. Apanya yang kayak gini? Untuk halamannya langsung kayak ngambil dari artikel dia kayak langsung 375, 376. Hmm, nggak apa-apa. Tapi dia sama udah ada PI beda EISN-nya ada juga. Ada ya. Ada. Oke. Nah, jadi gini, saya ini dulu ya admit. Akses saya dulu nih siapa? Coba ditutup dulu ya. Oke, ini nih. Kalau di saya ada enggak ya? Hmm. Tadi teh apa ya jurnalnya lupa lagi.
Halamannya nggak kelihatan ya. Start. Punya saya apa ya tadi? Nah, kita coba dulu ya. Atau ada yang lain nggak yang mau ini? Yang mau share? Ada nggak? Nah, lihat ya. Ini dua kompromatnya. Nah, ini nih yang menggunakan ISO 31000. Jadi bisa dilihat kita cari yang komplit ya. Jadi pertama kali kita harus lihat ini dulu apa jurnalnya disimpan di artikelnya disimpan di mana. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9, Pak. Sampai jam 9 ya, masih lama ya. Ini kok saya nggak mau ya. Sudah mulai lelet ini. Oh ini nih. Open dulu ya. Nah, lihat. Analisis resiko sistem informasi menggunakan ISO 31000 sebagai upaya manajemen resiko. Ya. Ini Sahrul, kemudian program studi teknik ilmu komputer. Bapak mohon maaf kalau di saya share screen-nya belum terlihat, Pak. Oh, belum. Sorry. Belum saya ini. Sorry. Nah, ya. Kelihatan? Nah, ini namanya, judulnya ada, namanya ada, institusi pendidikannya ada. Kemudian ini abstraknya ya. Kita lihat abstraknya. Apakah kita ngerti? Jadi kalau membaca abstrak itu, kalau kita tidak mengerti, udahlah skip aja lah. Kalau kitanya mengerti, bagus. Tapi dalam hal mengerti itu maksudnya kita yang membaca harus paham benar gitu ya. Kalau yang orang membacanya tidak paham, boro-boro apa menganalisisnya ya, yang ada bingung gitu. Nah, ini di sini Sistem Informasi Studio Pikom UMI ACID di mana tuh? UMI Universitas Muhammadiyah gitu atau universitas apa ya? Majalengka Indonesia. Saya lupa lagi tapi ya sudahlah. Katanya ini adalah mahasiswa Pikom. Pikom adalah unit yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Komputer Indonesia Muslim Indonesia. Unit ini berbentuk mahasiswa produksi dalam rangka UMI atau umum. Nah, sistem informasi ya di lingkungan manusia serta sistem dan infrastruktur berdasarkan permasalahan tersebut. Maka dilakukan penelitian untuk risiko-risiko yang akan mengganggu jalannya sistem informasi studio. Pikom penelitian ini menggunakan ISO bla 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 ya. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan ya? Nah, jadi mengganggu kinerja studio Pikom UMI AT.id terdapat 16 kemungkinan resiko yang masuk ke dalam level of risk tingkat medium.
serta terdapat 6 kemungkinan resiko yang masuk ke dalam grup level operasi tingkat low. Nah, jadi sebetulnya tadi harusnya ada gitu. Ada. Kelihatan lah jurnalnya. Sama WP apa halaman dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau share? Gak ada? Nah, kalau tidak ada ngapain ya? Sebentar. Oke, saya tanya aja lah. Rita Alentina. Rita, Rita. Rita, ya Rita gimana? Iya, Pak. Kenapa? Ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Boleh kan? Boleh, Pak. Boleh bertanya. Boleh bertanya. Benar, serius nih boleh bertanya. Iya, Pak. Boleh. Boleh, benar ya. Coba, kamu punya laptop nggak? Ada, Pak, laptop. Sudah on laptopnya? Belum? Saya sekarang Zoom-nya pakai handphone, Pak. Pakai HP, berarti laptopnya nggak dipakai. Tidak, Pak. Oke. Hmm, susah share-nya. Oh, gini aja. Ini namanya Rita. Rita, kalau mau mencari jurnal. Sorry, mau mencari artikel. Langkah apa yang terpenting? Langkah yang terpenting itu mencari resikonya dulu, Pak. Resiko apa? Misalnya resiko dari ISO 27040, ISO 27103, dan ISO 27701. Ya, betul. Jadi, yang pertama kita cari adalah jangan nomor ISO-nya dulu. Ya. Coba cari yang lain ya, selain nomor ISO-nya. Ya, tinggal dilihat aja peruntukan ISO 27 atau 31.000 itu buat apa. Nah, tinggal searching aja kata-kata atau isi daripada ISO tersebut. Kemudian, apa ya? Reza Apriani ada Ada Pak. ada mana? Oke, Ini Reza Pak. sudah ketemu jurnalnya, artikelnya. Belum Pak. Kenapa belum? Ada kesulitan? Ya Pak. Nulisnya di mana? Oh, Masih bingung Pak. masih bingung. Coba kamu punya laptop nggak? Ada Pak. Coba laptopnya nyalain dulu. Iya Langsung Pak. nanti kita pandu. Sebentar Pak. Silakan. Eh, udah apa ini? Mana? Udah nyala gimana? Oh, sudah nyala. Install dulu zoom ada nggak di laptop? Mana? Eh, ada Pak. Mana, mana, mana? Saya masuk lewat laptop itu Pak. Iyalah, supaya laptopnya bisa share Oh. share dokumen lah. Hmm.
Oke, ada? Belum? Belum, Pak. Ini Pak, sambil nunggu lagi Pak, saya ada nih Pak. Pak ini belum di ACC. Lalu
Gimana udah mengerti belum? Hmm? Belum di ACC, Pak. Oh iya, ntar. Oh, ada lagi yang lain? Oh, silakan ada yang mau lagi? Ada? Halo Pak. Ya, silakan. Share. Ya. Mana ini? Astagfirullah, halangan. Mana? Ini Pak, bentar Pak. Nah, Ininya ngalangin Pak. silakan. Nah, ini Pak. Nah, lihat nih, ada PDF-nya nih. Ini komplit nih, lihat ya. Nah, Jadi ini bedanya beda tempat aja sih. Kalau tadi kan di Jawa Tengah, kan ini di Jawa Barat tentang penanganan manajemen di bisnis di Jawa Barat berdasarkan ISO 27001 2022 di Diskominfo Jawa Barat. Penulisnya ada Ginanjar Nugraha, Ina Siti, Idi Sumardi, Yuda Prasetya dari Universitas Al-Ghifari. Nah, ini untuk abstraknya, Pak. ya, abstraknya coba dibacain. Jadi untuk intinya itu banyak sekali resiko keamanan informasi di Diskominfo Jawa Barat yang mempengaruhi proses bisnis atau organisasi di Jawa Barat. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata banyak sekali resiko yang harus diwaspadai, yaitu di sini ada harus Ya. menggunakan ISO 27001 dan hasilnya Hmm. itu ada 41 resiko di Provinsi Jawa Barat, di Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan direkomendasikan untuk menggunakan ISO 27001. Oke, Nah, ini untuk jurnalnya ini Pak di sini Pak. Nah, oke, oke, betul. Nah, coba yang tadi dulu. ya boleh boleh Pak. Sebentar Pak. Coba Kenapa? Naik naik. tab sebelumnya kali ya. Nah, Nah, ya. Nah, lihat nih. Eh, ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. udah Pak itu Pak. Iya, iya, iya. Coba dikecilin. Mungkin ada yang lain. Halaman berapa gitu. Ada nggak? Nah, di sini. Ini referensinya. Nah, nih ada halaman nggak? Eh, untuk jurnalnya ini Pak. Jurnalnya. Yang ini Bukan, jurnalnya. Nih bukan, ada. bukan, bukan. Yang tadi. Oh, yang ini Pak. Yang ini coba kita lihat. Terus coba ke atas, ke atas, ke atas. Nah, di sini kan PDF eh bisa di-download ya. Download. Ya, Kemudian publishernya ini lihat nih. 2025 up to date lah. Minimal 2021 ya. 2001 sampai 2021 sampai 2025. Masuk ya. ya. Kemudian bentar. Nah, DOI-nya juga ada nih, ya. Jadi DOI-nya itu berguna sekali jika kalau ada orang yang ngaku-ngaku kan di internet itu tinggal di ini aja diganti aja namanya gitu ya. Kalau ada DOI-nya berarti sudah bagus. Kemudian dia volume berapa? Volume 6 nomor 1 ya. International Journal of Marketing ya. Benar itu? Oh, ini mah isunya.
Coba. Ininya mengenai bisnis marketing, Pak, tapi Hmm. menyangkut ISO 27001. Oke, oke, oke. Oke, sudah benar. Silakan tinggal di-upload aja di grup ya. Jadi nanti KM akan ngasih apa nama gitu ya, jurnal gitu ya, biar tidak bentrok lah. Semakin cepat ya semakin dapat gitu ya, semakin lama ya nanti sulit gitu karena udah ketemukan oleh orang lain. Oke, ada lagi? Saya ada, Pak. Sok, silakan. Namanya siapa? Yang tadi ditanya sama Bapak Lita. Ah, Tapi belum Lita. masuk ke Zoom itunya yang di laptop, Pak. Nggak apa-apa. Sok, Tolong di ACC dulu, Pak. Bentar. silakan. Masih loading, bentar, Pak. Apakah sudah ada, Pak? Belum muncul. Belum. Mm-mm. Masih menunggu join, Pak. Belum ACC. Hah? Oh, Masih sorry, muter-muter. sorry, sorry. ACC. Terus. Recording in progress. Saya izin share screen, Pak. Silakan. Nah, udah nih. Nama jurnalnya mana? Kelihatan nggak paling atas? Yang ini, Pak, analisis Itu resiko keamanan. artikel, nama, judul artikel itu. Jurnal itu disimpan di mana tuh? Yang ini bukan Nah, ya, Pak? jurnal teknologi, sistem apa informasi ya? Ada Iya, Pak. ISNN-nya, Jurnal teknologi. kemudian ada volume, ya. Volume ada gak ya? Volume Ada, Pak. 6 nomor 1. Bulan April 2025. Oke, cukup lah. Oke, halaman coba ada gak halaman? Di jurnalnya. Ini kan artikelnya, di jurnalnya coba. Yang tadi. Nah, JTSI kan, nah ada doi-nya juga. Kemudian PDF-nya tinggal di-download. Terus maju ke bawah. Stop. Bapak, belum ada suaranya. Lepas suara Bapak. Coba-coba nih. Oke, kedengaran ya suara saya? Sekarang kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Nah, Dibacain, Pak, abstraknya atau ya langsung ini dibacain dulu. Saya nggak kebaca, coba bacain. baik, Pak? Kemajuan teknologi telah mentransformasi sistem pembayaran dari konvensional menjadi berbasis digital, menawarkan kemudahan dalam transaksi sekaligus menghadirkan risiko keamanan serta tantangan dalam manajemen risiko yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko utama, tantangan keamanan, serta efektivitas framework manajemen risiko dalam layanan pembayaran digital melalui pendekatan sistematik literatur review atau SLR terhadap penelitian yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024 dengan fokus pada framework seperti SOBIT 5, ISO 31000, TAM, dan UTA UT2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOBIT 5 efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan
kapabilitas dan menyediakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan pengelolaan risiko terhadap informasi. Sedangkan ISO 31000 menawarkan pengelolaan risiko yang komprehensif melalui pendekatan berbasis probabilitas. Framework TAM dan UT2 berkontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap layanan pembayaran digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur keamanan, perlindungan data, serta penerapan kebijakan yang mendukung untuk memitigasi risiko sekaligus memastikan keberlanjutan layanan pembayaran digital di masa depan. Seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak, apakah ada suaranya, Pak? Oh, ya, ya, ya. Oh. Nah, ini bagus Sinta 5 ya. Ya, Pak. Sok lanjut. Apa tadi ya? Sampai mana? Tadi sampai abstrak, Pak. Masalahnya apa? Ya, bisa. Masalahnya itu efektivitas framework pada layanan pembayaran digital menggunakan sistematik literatur review, Pak. Jadi, untuk mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan menyediakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan pengelolaan risiko teknologi informasi. Nah, jadi untuk menawarkan pengelolaan risiko yang komprehensif melalui pendekatan berbasis probabilitas, berkontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan pembayaran digital, Pak. Jadi untuk penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan literasi digital, penguatan infrastruktur, infrastruktur keamanan, perlindungan data, serta penerapan kebijakan yang mendukung untuk memitigasi risiko sekaligus memastikan keberlanjutan layanan pembayaran di digital di masa depan, Pak. Jadi itu adalah permasalahannya, Pak. Oke, oke. Coba bisa dibesarin nggak? Bisa, Pak. Benar. Oke. Masih loading, Pak. Belum bisa membesar, padahal sudah saya di itu ditambahkan pembesarannya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah saya besarkan, Pak. Apakah sudah terlihat?
Halo Pak, Ya, ya. ini Pak sudah saya besarkan. Untuk yang dibesarkan itu yang abstraknya apa yang udah di ininya Pak, di PDF-nya? Yang di PDF-nya dulu. Ini Pak, apakah sudah terlihat Pak tulisannya? Sudah. Nah, lihat ya. Ini jurnal teknologi sistem informasi. Dia berapa terbitnya setiap setahun itu ya? Kita lihat. Ini datanya nggak ada. Volumenya 6, nomor 1, April 2025. Oke. DOI-nya jelas. Kemudian subnet, submit, submit 10 Desember 2024. Winner. Oke. Coba lanjut ke bawah. Hmm. Nah, ini ada namanya ya, nama pembuat artikelnya. Terus lanjut. Ayo ke bawah. Bapak mohon maaf suaranya patah-patah Pak kalau di Oh, saya. coba ke bawah, ke bawah. Wah, nggak bisa ya. Wah, terus. Oke, terus. Terus. Oke, sudah bagus ini. Ya, silakan. Ada lagi? Apa? Keren Pak, mohon izin. Mana? Sudah benar kan Pak? Sudah benar, sudah. Silakan ditutup biar yang lainnya mungkin mau mau Oke baik, saya menampilkan. izin tutup chat screen. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Nggak ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, jadi untuk nanti pengumpulannya di grup itu boleh pakai link Drive lagi Pak seperti sebelumnya? Oh, nggak ditampilan di sini aja, langsung di grup ya. Nama, judulnya apa gitu. Nanti yang kedua, nama, judulnya apa gitu. Supaya tidak ada yang double aja sih intinya. Oh oke baik Pak. Ya, yo. Baik, kalau tidak ada lagi nggak? Saya Pak, mohon izin boleh Oh, menampilkan. silakan. Sudah muncul Pak? Oke, ini kenapa kepotong? Ya udah nggak apa-apa. Di Takol, tata kelola keamanan. Saya melihatnya kepotong ya, betul nggak? Atau enggak sih? Atau saya oke ini ada yang ya, ini Pak. gara-gara ini nih. Gara-gara ini. Oke. Silakan dibacain abstraknya.
Bentar, Pak. Udah lihat, Pak. Suaranya kenapa nih? Bentar, Pak. Coba dibacain abstraknya. Maaf, Pak. Mohon izin sudah terdengar. Sudah, sudah. Bentar, Pak. Ini, Pak. Silakan. Di sini saya dapat jurnalnya itu Tata Kelola Keamanan Informasi PDAM, Pak. Ya, terus lanjut. Untuk permasalahannya ada di sana. Di sini terlihat, Pak, untuk Udah kelihatan. ya, Pak. Dibacain itunya abstraknya coba. Yang mana, Pak? Tahu abstrak kan? Oh, ini, Pak. Ya, coba bacain. Abstrak PDAM XYZ adalah perusahaan jasa penyedia air bersih untuk masyarakat sekitar XYZ. Sebagai perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi, maka keamanan informasi harus terjaga. Tata kelola keamanan informasi adalah salah satu pendekatan yang dapat meminimalkan serangan terhadap keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat tata kelola keamanan informasi sesuai dengan persyaratan SKKI ISO 27001 berbanding 2013 dan Kerangka Kerja Keamanan Informasi COBIT 5. Penelitian menggunakan metode mixed method dengan strategi concurrence embedded, yaitu menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa keluaran, yaitu model referensi proses, rekomendasi proses bisnis, dan struktur organisasi, dan langkah penerapan tata kelolanya. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu perbaikan level tingkat kematangan pada bagian langganan dan rekomendasi tata kelola pada variabel yang bernilai ekstrim. Dilanjut, Pak, atau gimana, Pak? Mohon izin, Pak. Gimana, gimana? Dilanjut lagi, Pak, atau Ya, ya, lanjut aja. Coba ke bawah aja langsung biar cepat. ya ini, Pak? Itu jurnal Speed Centra ya. Oke, 2017 tuh kamu masih ini. Terlalu apa? Coba cari Terlalu yang 2021 lah ya. baik, Pak. Nanti dicoba cari. Karena waktu sudah mau habis ya. Nanti tinggal di tag aja di grup ya. Nanti KM ini apa memfasilitasinya. Saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.